Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV Channel. Apa aja sih yang perlu disiapkan jelang melahirkan? Usia kandungan Main, wah, udah gede banget ya. Yuk ikuti Main, mari kita bongkar hal-hal apa yang perlu dipersiapkan biar tetap hemat budget, tepat fungsi, dan gak mubazir. Jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Hal apapun paling enak udah dipersiapkan. Dari jauh-jauh hari kita udah mempersiapkan dengan cara mencicil, biar nggak berat di akhir endingnya dan bisa menyiapkan napas terakhir ketika memang sudah tiba waktunya. Termasuk dalam mempersiapkan untuk kelahiran buah hati. Enak memang dicicil ya. Jadi kebutuhan bayi bisa dicicil ketika kita ada rezeki dan sisanya nanti kita tetap tinggal fokus hanya untuk biaya melahirkan saja. Ringan, enteng, dan gak ngeberatin tentunya. Nah, ini pun Main mencicilnya jauh-jauh hari, jadi biar gak berat. Meskipun ini kelahiran anak ketiga, tetap ya dipersiapkan dan sebisa mungkin tetap ada yang baru meskipun kita tetap menekan kebutuhannya biar logis. Jangan semuanya pakai bekas abang atau kakaknya yang dahulu. Beli sedikit walaupun jumlahnya nggak banyak, biar bayi baru pun tetap bisa menikmati hal-hal yang terbaik kita berikan. Itu pesan orang tua Main. Sedikit yang penting baru dan sisanya bisa disadur dengan bekasan dari abangnya yang dulu atau kakaknya yang dulu. Yang pertama tadi Main beli anduk. Anduknya itu untuk khusus bayi biasanya seratnya lebih halus ya. Handuk Main beli 21.000. Lalu ini bedong. Bedongnya ini kain bedong ini Main beli yang ukuran jumbo karena ada juga yang ukuran kecil. Bedong bayi itu satunya 11.500. Untuk keperluan bayi bisa disesuaikan, bisa mau kalau beli di toko offline, Main mungkin bisa merekomendasikan ada namanya Toko Ananda. Itu murah-murah banget dan kualitasnya bisa disesuaikan dengan budget kita. Atau kalau mau beli online pun sekarang lebih mudah ya. Ini juga baju santai. Biasanya ini kan gak berkancing, umumnya sih kalau udah kepalanya mulai tegak. Tapi yang udah-udah anak Main tuh lebih nyaman pakai kaos kayak gini. Untuk kaosnya ini bahannya lembut dan satu lusin murah hanya 25.000 aja. Isinya 12 piece, lumayan ya. Gak usah kesusu beli banyak karena bayi biasanya cepet gede. Oh ya, pengalaman Main memang kalau untuk mempersiapkan bayi biasanya anak pertama itu kita belum ada bayangan. Makanya banyak banget beli baju, ending-endingnya banyak juga yang gak kepake dan ada juga yang hadiah dari tetangga, saudara. Jadinya menumpuk ya, ending-endingnya gak kepake juga. Makanya mendingan semuanya di list sesuai kebutuhan aja. Dan ini baju tidur ini Main hanya beli 3. Ini kebetulan memang belinya dari toko yang berbeda. Harganya 28.000. Lalu ini untuk baju pendek kancingan. Ini kancing depan penting ya karena mempermudah banget. Untuk yang baby baru lahir memang lebih nyaman pakai baju yang bukan kancingan depan. Harganya satu lusin 42.000. Bahannya yang penting nyaman dan lembut. Kancing depan itu ngebantu banget karena memang kan untuk bayi baru lahir belum bisa apa-apa. Lalu ini waslaf 3.000 rupiah. Biasanya ketika baru pertama lahir banget Main kalau bayi nggak langsung dimandiin di bak, itu dimandiinnya di tempat tidur pakai waslaf dan pakai tatakan yang anti air. Kalau si ibunya udah mulai stabil dan si ayahnya udah bisa pegang, mungkin bisa langsung dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau yang ada pembantu juga bisa. Tapi kalau Main kan selama ini memang dihandle sendiri, makanya senyamannya kita aja, nggak usah terlalu dipaksain. Oh ya, untuk korek kuping juga beli yang korek kuping untuk bayi ya, biasanya ukurannya lebih kecil. Lalu ini baju tidur nih dari toko yang berbeda karena Main memang dicicil. Ini harganya satu set begini 9.500, murah dan terjangkau ya. Main beli 3, jadi total untuk baju panjang Main belinya setengah lusin atau 6 piece. Pokoknya paling enak itu dibikin list aja kebutuhan. Ingat, bukannya kita ngarep hadiah dari tetangga, saudara, ataupun kerabat. Tapi biasanya kalau nanti kita lahiran bayi kan banyak yang nengokin.
Dan ada juga yang bawain baju-baju bayi kayak gini. Sayang, karena pengalaman Main dulu anak pertama itu banyak yang gak kepake karena double-double dan terlalu banyak jumlahnya. Makanya pas anak kedua Main udah ngerti untuk hitungannya, membelinya secukupnya aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ini ada celana kodok, Main menyebutnya ya. Main beli 1 lusin. Kalau celana, kaos kutang dan kaos santai itu paling sering dipakai, jadi nggak apa-apa beli lusinan. Celana ini Main beli 14.000 1 lusin. Bahannya memang nggak terlalu tebal ya. Karena biasanya kan bayi itu masih pakai pampers, jadi buat apa yang tebal-tebal banget juga. Toh nanti ke cover dari pampersnya. Dan yang ini kaos dalam ini biasanya ukurannya S. Main belinya 1 lusin. Kalau kaos dalam kan memang sering dipakai, tapi ingat lagi nggak usah beli banyak-banyak karena pasti ada aja nanti orang yang datang jengukin bayi itu bawa hadiah kaos dalam. Sayang dan mubazir kalau beli terlalu banyak. Ini untuk yang kaos dalam tuh biasanya ada tipenya 2. Jadi ada yang bolong-bolong dan ada yang full. Kalau ini Main yang full tapi bahannya memang nggak terlalu tebel. Karena kalau pengalaman Main, bayi rawan sensitif ya, jadi nggak perlu yang tebal-tebal nanti gerah memicu ruam. Untuk singletnya ini 1 lusin, Main 25.000 membelinya. Biasanya kalau untuk harga tergantung di wilayah ya. Ini kalau dari kualitas produk yang menengah. Jadi kalau yang bagus banget biasanya ada label SNI-nya. Dulu waktu Abang Raja banyak untuk baju-baju SNI, memang agak beda ya. Biasanya kualitasnya itu lebih tebal, tapi lagi-lagi semuanya disesuaikan aja sama kebutuhan dan adanya dana. Gak usah terlalu dipaksain karena kita yang mengerti untuk takarannya. Nah ini namanya sarung tangan dan sarung kaki, biasanya ini 1 set. Nah Main ini beli 4 piece. Biasanya ini sih butuh untuk di awal-awal ya. Keselebihnya itu agak susah bayi karena biasanya dia lepas sendiri nggak bertahan. Ini Main hanya membeli 4, sarung tangan itu 8.000. Warna random, nggak terlalu penting lah buat Main ya. Dibukain aja dan biasanya ini 1 set. Nah ini namanya gurita ibu. Kalau bayi biasanya Main sih nggak dipakein gurita, mengikuti saran dokter. Nah ibunya nih pakai gurita. Biasanya habis pakai stagen langsung pakai gurita buat ngencengin. Itu kita habis melahirkan yang dari pengalaman Main, habis melahirkan itu sebenarnya momen yang paling tepat untuk kita ngurusin perut, ngecilin perut. Makanya sebisa mungkin ikutin saran orang tua, pakai stagen lalu diikuti gurita. Dan ini celemek ya untuk makan, sebenarnya sih belum urgent banget, tapi sekalian aja Main beli. Ini celemeknya anti air, jadi bagian belakangnya itu keset, karena ada juga yang nggak anti air, jadi bahan semua. Dari pengalaman 2 anak Main paling nyaman yang anti air begini, karena nggak nyerep ya. Jadi ketika makan itu emang bener-bener anti air. Dan ini juga untuk celemek anti airnya 10.000. Tuh Main beli 2 aja. Cukup lah untuk 2. Semuanya ini masih baru, jadi masukin keranjang karena nanti kita cuci dulu baru dimasukin ke lemari. Apa persiapannya itu aja? Enggak dong, masih banyak sebenarnya kebutuhan lainnya. Makanya Main informasiin, sesuaikan dan jangan berlebihan. Pikirkan yang paling urgent.
Nah, ini ke persiapan selanjutnya. Ini Pampers. Pampers itu vital banget dan penting banget. Selain kondisi ibu masih lemah, kita belum bisa ngapa-ngapain, makanya Pampers itu kebutuhan paling vital kalau buat Maiin. Nah, Pampers ini kemarin Maiin dapat belinya pas lagi promo. Ini Mami Poco untuk newborn yang isi 44. Maiin beli 4 pak. Ini totalnya 192.000. 4 pak ya, banyak banget isinya. Total 176 piece, ini harganya 192 ribuan. Jadi perkiraan satu piece-nya itu 1000 lebih. Lumayan ya, karena kalau nggak promo itu 1500 sekian. Kalau untuk menyetok Pampers nggak usah khawatir ya, dia nggak akan basi karena memang itu pasti dibutuhin banget untuk Pampers vital. Dan ini selanjutnya Softtek untuk ibu. Merek bebas, yang penting yang panjang ya. Nanti biasanya bisa disadur kalau mulai nifasnya agak berkurang dengan yang biasa. Lalu ini ada tisu basah, Maiin juga membeli pas lagi promo, beli 1 gratis 1. Lumayan kan? Kalau kita mencicil itu jadi lebih ringan, pas ada promo ambil. Tuh, makanya enak kalau kita buat draft kebutuhan untuk calon bayi. Untuk minyak telon itu juga Maiin dapat harga promo 150 ml. Ini 28.000, mereknya My Baby. Lalu untuk sabun, ini sabun batangan. Entah kenapa Maiin lebih nyaman bayi dari yang udah-udah itu pakai sabun batangan ketimbang yang cair. Sabun batangan ini Rp4.000. Ini minyak telonnya My Baby 150 ml 28.000. Lumayan lagi promo dan ini gede banget. Dari pengalaman yang udah-udah sih anak Maiin itu pakai minyak telon sampai umur 1 tahun lebih. Baru nanti habis itu ganti pakai minyak kayu putih. Pampersnya udah dibuka-buka kayak gini, jadi nanti ringkes ketika hari hanya gak repot lagi, tinggal diedukasiin ke pak suami dan anak-anak. Nah, kalau ini botol susu, kenapa kok nyetok botol susu? Bukannya nanti dikasih ASI. Buat Maiin hal kayak gini tuh udah gak seharusnya diperdebatin ya. Mau anak susu atau mau anak ASI, semuanya punya takaran terbaik karena ibu itu punya kondisi yang berbeda-beda. Bisa jadi ASI langsung gak keluar, tapi diperes di botol pun tetap harus dipersiapkan. Intinya sih Maiin membeli memang secukupnya hanya 2, dan kebetulan promo beli 1 gratis 1. Jadi mempersiapkan 4 botol. Lalu ini item penting lainnya, ini susu untuk ibu ya, menyusui. Maiin beli yang Lovamil karena waktu itu dapat promo yang merek Lovamil. Maiin termasuk yang gak terlalu terpatok banget sama branded, yang penting terjangkau. Karena susu itu penunjang dan yang paling utama ibunya itu makanan real food, yaitu buah dan sayur. Susu hanya penunjang, makanya merek gak terlalu penting buat Maiin. Nah, ini namanya Clody ya. Biasanya after si ibu sudah kuat, Maiin ini anak yang dari mulai sarhan pakai Pampers ulang, apa ya disebutnya? Jadi Pampersnya berkali-kali bisa dipakainya. Disebutnya si Clody. Ini peninggalan dari Babang Sarhan dan alhamdulillah nih kondisinya masih sangat baik banget. Jadi nanti ketika fisik kita udah siap, ibunya udah nggak lemah, nih bisa disadur dengan Clody karena lumayan ya. Pampers itu pengeluaran terbesar kalau yang Maiin rasain ketika punya anak. Nah, buat informasi untuk Clody ini, jadi ada 2, ada celananya dan ada insertnya. Insertnya tadi yang panjang itu. Nah, bahan material dalamnya ada yang bambu dan ada yang biasa. Yang hitam ini yang serat bambu, ini biasanya harganya lebih mahal. Maiin lupa karena memang ini belinya 5 tahun yang lalu ya. Tuh kondisinya alhamdulillah masih sangat amat baik. Caranya nanti tinggal dimasukkan aja insertnya ke dalam celananya. Simple, praktis, dan kita bisa menghemat banyak banget biaya. Karena lagi-lagi berumah tangga bukan hanya 1 anak yang dipikirin, banyak kebutuhan anak yang lain juga, prioritas yang lain yang perlu dipikirkan. Jadi pintar-pintar menakar. Nah, ini Stagen, ada juga gurita. Ini semuanya Maiin udah punya dulu. Nah, ini perlak juga, Maiin menyebutnya perlak ya. Alas anti air biasanya itu ada ukurannya, besar dan kecil, lebih baik pilih yang besar. Dan ini buat alas bayi juga selimut bayi. Biasanya kalau imunisasi juga Maiin bawa ini.
Nih dia ukurannya gede banget. Main ini perlihatkan ya. Karena ada dua, Main dulu beli dua ya. Padahal satu aja cukup. Bener-bener cukup, ini dipakai ketika mandiin bayi. Tinggal dijemur aja nanti langsung kering. Nggak perlu mubazir beli banyak-banyak, satu aja dan ini bisa double dipakainya. Jadi depan belakang. Lupa Main belinya berapa. Ini dari peninggalan Abang Raja. Awet dan masih kondisinya bagus banget. Dan ini gendongan kanguru. Dulu ini belinya waktu zaman Abang Sarhan. Untuk gendongan kanguru, Hanaru, lupa Main mereknya. Hanaru ini Main beli yang original, memang sedikit lebih mahal tapi alhamdulillah awet. Dan itu masih ada CD-nya untuk tutorial cara pemakaiannya. Ini gurita juga sebenarnya Main ada 2, cuman beli yang baru 1. Stagen masih ada 2 juga. Nah, kenapa Main beli bajunya juga nggak banyak-banyak? Ini dia disadur dengan peninggalan abangnya. Kan kita sortir tuh ya, mana yang masih layak pakai, mana yang nggak layak pakai. Ya memang udah dibuang. Untuk yang layak pakai disisihkan dan inilah hasilnya udah dicuci. Jadi tepat guna, tepat fungsi dan nggak mubazir. Ini ada gendongan juga, ada selimut bayi juga. Semuanya udah dipersiapkan dan kalau yang ini memang udah dipersiapkan dari lama karena memang peninggalan abang-abangnya. Kalau ini masih 1 kosong drawernya, ini nanti buat menyimpan baju-baju yang baru yang belum dicuci. Mempersiapkan melatih kita untuk berhitung mana prioritas dan mencoba mengukur agar tidak mubazir, tepat guna dan tepat manfaat. Semua di planning dan disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah yang ada lebih baik difokuskan untuk dana melahirkan, jaga-jaga sampai posisi sesar. Kalau normal alhamdulillah, kalau ada kendala untuk sesar pun sudah dipersiapkan dengan matang untuk dananya. Lalu sekalipun ada dana yang tersisa bisa dipergunakan untuk akekah. Jadi lebih tepat manfaatkan maksimal di semua lininya. Persiapan menyambut dede bayi maksimal, persiapan untuk melahirkan ada, dan dananya pun tercukupi sampai akekah nanti. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Tinggalkan pesan dan jangan lupa follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.